Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rini. Insya Allah pada kesempatan kali ini Bu Rini akan menjelaskan materi pada bab 4 ya, kelas 8, yaitu mengenai sholat sunnah. Dimulai dari pengertian sholat sunnah itu sendiri sampai dengan macam-macam dan juga ketentuan sholat sunnah. Selamat menyimak. Nah, untuk pengertian sholat sunnah itu sendiri, yaitu sholat yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Nah, namanya juga sholat sunnah ya, berarti jika kita mengerjakan, kita akan mendapatkan pahala. Tetapi jika kita tidak mengerjakan, kita tidak akan dikenakan azab gitu ya, tidak akan dikenakan siksaan, tetapi kita tidak dapat apa-apa, tidak dapat ganjaran gitu ya. Jadi singkatnya sholat sunat itu sholat yang apabila dilaksanakan itu mendapat pahala, jika tidak dilaksanakan itu tidak mendapat apa-apa dan tidak akan mendapat siksaan. Berbeda dengan sholat fardu gitu ya, sholat yang 5 waktu. Nah, kalau sholat fardu yang 5 waktu itu hukumnya wajib gitu ya. Jika dikerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan mendapat siksa. Nah, itu perbedaan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Nah, lalu untuk macam-macam sholat sunnah itu dikategorikan menjadi 3. Yang pertama ada sholat sunnah munfarid, yang kedua ada sholat sunnah berjamaah, dan yang ketiga itu ada sholat sunnah munfarid dan berjamaah. Nah, langsung saja ke kategori yang pertama, yaitu mengenai sholat sunnah munfarid. Nah, maksudnya sholat sunnah munfarid di sini yaitu sholat sunnah yang dilakukan secara individu atau sendiri-sendiri atau tidak dilaksanakan secara berjamaah. Nah, apa saja sholat sunnah yang dikerjakan sendiri? Nah, adapun untuk sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid itu ada 3 ya. Salah tiganya yaitu sholat sunat rawatib. Yang pertama itu adalah sholat sunat rawatib. Apa itu sholat sunat rawatib? Yaitu sholat sunat yang mengiringi sholat fardu, seperti contohnya sholat rawatib qobliyah ataupun ba'diyah. Jika qobliyah itu dilaksanakannya sebelum sholat fardu, jika ba'diyah itu setelah sholat fardu gitu, baik itu setelah sholat duhur, sebelum sholat duhur, setelah maghrib atau sebelum maghrib. Nah, itu dinamakan sholat sunnah rawatib yang hukumnya itu sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Nah, contoh sholat sunnah kedua yang bisa dikerjakan sendiri itu yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, mungkin ada agak sedikit asing ya, karena sedikit juga yang melaksanakan dan mengetahui sholat ini. Nah, sholat tahiyatul masjid ini sholat yang dilaksanakan untuk menghormati masjid gitu. Jadi pelaksanaannya itu ketika kita masuk masjid dan sebelum kita duduk di masjid. Jadi diusahakan gitu ya, ketika kita memasuki masjid, nah sebelumnya itu diharuskan atau ya disunahkan untuk sholat terlebih dahulu untuk memuliakan atau menghormati masjid. Jadi sebelum kita duduk gitu, ada tata keramanya dulu gitu. Lebih baiknya dilaksanakan dulu sholat sunat tahiyatul masjid. Lalu ada sholat sunnah yang ketiga, yaitu sholat sunnah istihoroh. Apa itu sholat sunnah istihoroh? Sholat sunnah istihoroh itu sholat sunat yang dilaksanakan untuk mendapat petunjuk gitu ya, memohon petunjuk, meminta petunjuk kepada Allah dari 2 pilihan yang baik gitu ya. Semisal si A nih pengen masuk sekolah, melanjutkan sekolah ke SMA, pilihannya sekolah 1 dan sekolah 2. Sekolah 1 dan 2 itu sama-sama baik. Nah, ketika kita bingung gitu ya mau memilih sekolah 1 atau sekolah 2, maka boleh gitu ya dilaksanakan sholat istihoroh, yaitu sholat untuk mendapatkan petunjuk
yang terbaik di antara dua pilihan. Nanti jika kita sudah melaksanakan sholat sunnah istihoroh, kita pun akan mendapatkan jawaban, entah itu dengan melewati mimpi ataupun ada rasa apa ya, kecenderungan kepada satu gitu, pada satu yang dipilih di antara dua pilihan yang tadi, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada sholat sunnah yang bisa dilaksanakan secara berjamaah ya. Salah satunya ada sholat sunnah Idul Fitri gitu ya. Sholat sunnah yang dilakukan setelah kita berpuasa penuh di bulan Ramadan atau tepatnya pada tanggal 1 Syawal. Nah, itu disunatkan dilakukannya itu berjamaah gitu ya. Berjamaah, dan juga waktunya itu sama seperti waktu sholat duha ya, pagi-pagi. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua, sholat sunat Idul Adha. Nah, sholat sunat Idul Adha ini sholat sunat yang dilakukan ketika orang-orang sedang melaksanakan rangkaian ibadah haji gitu ya, di Makkah, di Tanah Suci, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah. Nah, itu disarankan atau disunatkan, sangat sunnah atau sunnah muakkad ya, sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha ya. Nah, untuk sholat sunnah yang ketiga itu ada sholat sunnah kusufus syamsi atau gerhana matahari. Nah, kalau ini pasti ya dilaksanakannya itu ketika sedang terjadi gerhana matahari. Lalu yang keempat itu ada khusuful komari, yaitu terjadinya gerhana bulan, yang mana sholat ini dilaksanakan ketika terjadi gerhana bulan. Nah, untuk waktunya sendiri yaitu ketika terjadi gerhana bulan itu sendiri sampai bulan itu terlihat seperti semula atau sedia kala sebelum terjadinya gerhana. Lalu yang kelima itu ada sholat sunat istisqo. Nah, sholat sunat istisqo ini sholat sunnah yang dilaksanakan untuk memohon pertolongan agar diturunkannya hujan gitu ya, ketika kita mengalami kemarau yang panjang dan hujan pun tidak turun ke bumi, maka sangat disunahkan untuk melakukan sholat istisqo atau sholat meminta hujan. Nah, lalu ada juga sholat sunnah yang ternyata itu bisa dilaksanakan secara individu sendiri dan dilaksanakan juga secara berjamaah gitu. Jadi bisa individu, bisa sendiri-sendiri, bisa juga berjamaah. Contohnya, yang pertama itu sholat witir. Nah, sholat witir ini merupakan sholat sunnah yang dilakukan secara ganjil ya, bilangannya ganjil. Entah itu 3 rakaat, 5 rakaat, ataupun 7 rakaat. Pokoknya bilangannya harus ganjil. Nah, itu dilaksanakannya biasanya sesudah sholat isya sampai menjelang waktu fajar. Nah, selanjutnya ada sholat sunnah tarawih, yaitu sholat sunnah yang dilakukan hanya pada malam di bulan Ramadan. Jadi selain malam di bulan Ramadan itu tidak bisa melakukan sholat sunat tarawih. Nah, jumlah rakaatnya bervariasi gitu ya, ada yang mengatakan 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, seperti itu. Itu tergantung mau milih yang mana, pendapat yang mana. Nah, selanjutnya ada sholat duha. Nah, mungkin sholat duha ini sudah tidak asing ya, karena teman-teman kelas 8 ini sering melaksanakannya gitu ya, sebagai bentuk pembiasaan. Nah, sholat duha ini dilaksanakannya itu setelah matahari terbit dan setinggi 1 tombak, atau ukuran 1 tombak itu waktunya itu 15-20 menit. Jadi teman-teman boleh melaksanakan sholat duha asal jangan pas waktu matahari terbit banget gitu ya, tapi harus nunggu dulu 15-20 menit agar mataharinya berada dalam ukuran 1 tombak gitu ya. Nah, kalau contohnya, kalau misal mataharinya itu terbit jam 6.30, maka kita melaksanakan sholat duhanya itu pada pukul 6.45 atau 6.50 gitu ya. Nah, mengapa? Karena kalau misal kita
melaksanakan sholat duha saat waktu terbit matahari gitu, pas banget waktu terbit matahari, itu diharamkan ya, dilarang, karena itu maksudnya waktu yang dilarang untuk sholat gitu ya, masih waktu yang dilarang untuk sholat. Jadi harus menunggu 15-20 menit gitu ya dari terbitnya matahari. Lalu selanjutnya ada sholat tahajud. Nah, sholat tahajud merupakan salah satu sholat sunnah yang dilaksanakan di malam hari atau biasa disebut qiyamul lail ya, ibadah di malam hari. Nah, itu jumlahnya tidak terbatas ya, mau 2 rakaat, 4 rakaat ataupun 12 rakaat. Nah, pelaksanaannya itu boleh jam 12 malam, jam 1 malam, atau jam 3 gitu ya, asalkan sebelum masuk waktu fajar. Nah, seperti itu. Mungkin untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan dalam berbicara. Sekali lagi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.